Share screen. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ini masuk. Jangan terlambat ya masuknya ya, biar nggak ganggu. Karena harus admit satu-satu. Nah, kemarin itu kan kita bahas continue sama limit ya. Terus setelahnya itu ada yang WA saya tanya tentang ini, tanya tentang ada kalau saya punya fx sama dengan mutlak x ya. Nah, dia tahu bahwa fx sama dengan mutlak ini continue di x sama dengan 0. Fx continue di x sama dengan 0. Dia udah tahu tuh. Cuman yang dia permasalahkan adalah, tapi kenapa fx tidak terturunkan di x sama dengan 0. Nah, saya mau bahas ini. Ya, tidak terturunkan ini maksudnya berarti tidak terdiferensiabel ya. Tidak terdiferensiabel. Fx continue di x sama dengan 0, tapi kenapa dia tidak terdiferensiabel di x sama dengan 0? Nah, berarti kita harus punya dua definisi sekarang. Pertama, definisi continue dan definisi diferensiabel, suatu fungsi terturunkan. Ya. Nah, coba kita bahas dulu. Itu diferensiabel itu di bab berapa ya? Ada yang tahu? Terturunkan, continue, derivatif, diferensial, ini halaman 100. Udah sampai sini kalian? Belajar ini kan ya? Mutlak X ini kan? Nah, ini kan definisi turunan ya kemarin ya. Suatu fungsi turunan dari fungsi f itu adalah fungsi lain. Itu simbolnya f aksen. F aksen itu didefinisikan oleh limit ini. Limit ini ya. Nah, kalau continue definisinya apa? Kalau continue definisinya f continue di x sama dengan c kapan? Kalau limit fx x menuju c sama dengan fc. Ini kalau continue. Nah, kalau terturunkan gimana? Kalau terturunkan f terturunkan di x sama dengan c. Ini kan f aksen x ya, berarti terturunkan di sembarang x. Nah, kalau f aksen c ada sendiri dia. Kalau f aksen c sama, tinggal ganti x sama dengan c-nya. Nah ini f aksen c. Tapi kok beda Pak rumusnya? Rumusnya beda ya. Fx min fc, x min c. Padahal yang di sini fx plus h min fx per h. Nah, bedanya di mana? Nah, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu. Kemarin turunan itu kita sudah bahas sampai mana? Sampai sini kan? Bahwa f aksen e ya itu adalah limit fx plus h min fx per h di mana hanya menuju 0. Nah, sebenarnya kita dapat ini kemarin dari mana? Kita dapat gambaran ini kemarin dari mana? Dari gradien garis singgung kan? Dari gambar ini. Halaman 1 kita dapat kemarin rumus itu dari, nah ini dia. Dari sini kan sebenarnya. Ya, ini kan kalau saya punya garis sekan, ini kan garis sekan ya. Garis sekan berarti ini X1, Y1, ini titik Q, berarti ini X2, ini Y2 ya. Berarti kemiringan garis yang lewat titik P dan titik Q adalah Y2 min Y1, berarti FC plus H min FC per X2 min X1, C plus H min C, berarti tinggal H. Nah, itu kalau kemiringan garis ini kan, garis sekan.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Q ini saya dekatkan, kalau Q ini saya dekatkan ke Q, ke P, ya, maka otomatis hanya akan menuju 0 kan? Karena kalau Q semakin dekat, maka X-nya juga semakin dekat ke C. Dengan kata lain, hanya akan dekat ke 0. Makanya muncul limit H menuju 0 dari sini. Jadi, kemiringan garis singgung ini adalah limit dari yang ini, dari gradien garis yang ini. Ya, garis yang lewat PQ ini. Nah, sekarang ternyata ada rumus lain lagi selain FC plus H min FC per H. Coba perhatikan, kita kenapa kok jadinya pakai C plus H per H? Karena kita menotasikan titik P dan Q sebagai C, di sini FC, terus di sini H, dengan jarak H, maka ini titiknya adalah C plus H, maka nilai fungsinya adalah FC plus H. Nah, sekarang kita mau coba melabeli titik P dan Q ini dengan variabel lain. Tapi caranya masih sama. Kita labelinya gimana? Kita labelinya kayak gini. Nah, ini. Ya. Kita labelnya ini C, ini X. Nah, kalau yang tadi kan C sama C plus H. Kita labelinya kan. Berarti di sini FC, di sini FC plus H. Nah, sekarang ini kita labeli sebagai C, dan ini kita labeli sebagai X, bukan lagi C plus H. Ini kita labeli sebagai X. Jadi kalau ini X, maka yang di sini adalah Fx. Ya. Nah, gradien yang garis yang lewat dua titik ini, kalau ini saya tarik garis begini, nah, gradiennya gimana? Sama kan? Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berarti siapa? Kalau di sini X, berarti di sini Fx. Fx min Fc, ya. Fx min Fc, Y2 min Y1 per X2 per min X1. Berarti X min C. X2 min X1. X2-nya X, X1-nya C. Berarti X2 min X1 adalah X min C. Itu kalau garisnya lewat dua titik ini. Nah, sekarang sama. Apa yang terjadi kalau titik ini saya dekatkan ke sini? Saya dekatkan ke titik ini sampai benar-benar nempel. Nah, akibatnya apa? Akibatnya X-nya ini akan dekat ke C, kan? X-nya akan semakin dekat ke C. Nah, oleh karena itu diperoleh rumus baru, limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Itu adalah turunan di titik C. Ya. Jadi, kalau kita ganti X-nya menjadi C, jadi sama dengan limit X menuju C dari Fx min Fc per H. Bukan per H, tapi per X min C. Nah, perhatikan ya, ini seolah-olah rumusnya beda kan? Padahal ini sama sebenarnya kan? Yang membedakan ini apa? Yang membuat dia beda apa? Yang membuat beda adalah cara melabelin dua titik ini. Yang pertama tadi kita melabelin titik ini sebagai C, ini Fc. Yang ini kita labelin sebagai X-nya C plus H. Maka ini jadi Fc plus H, ketemunya yang ini. Nah, dengan gambar yang sama, tapi kita labelnya berbeda. Yang ini kita labelin X-nya C, yang ini kita labelin X-nya adalah X. Ya, tapi konsepnya sama, caranya sama, yaitu apa? Y2 min Y1 berarti Fx min Fc per X2 min X1, X min C. Nah, hasilnya ini. Ya. Jadi ini F aksen C turunan, ini di dalam bahasa sederhananya adalah turunan fungsi F di titik C. Kali ini turunan fungsi F di sembarang X. Ya. Sekali lagi, ini adalah turunan fungsi F di titik C, ini turunan fungsi F di sembarang X. Nah, sekarang membahas tentang ini tadi ya, bahwa kenapa kalau fx sama dengan mutlak x, dia continue di x sama dengan 0, tapi dia tidak terturunkan di x sama dengan 0. Nah, pertama kita cek dulu nih, dia continue nggak di x sama dengan 0. Ya, syarat continue adalah limit fx x menuju c harus sama dengan fc. Nah, yuk kita cari. Berarti, apakah fx continue di x sama dengan 0? Berarti c-nya ini diganti 0. Ya. Jadi yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah limit fx x menuju c. C-nya siapa? Di sini x sama dengan 0, x sama dengan c. Oh, berarti c-nya 0. Jadi x menuju 0. Ya. Berarti sama dengan siapa? Limit
X menuju 0 dari fx-nya siapa? Fx-nya adalah mutlak X. Ya. Fx-nya adalah mutlak X. Nah, mutlak X. Nah, sekarang kalau limit, kemarin kita belajar apa? Kalau mencari limit, limit itu bisa ada, bisa nggak ada. Ya. Dilihat ada atau nggak adanya, dilihat dari mana? Dilihat dari limit satu sisi. Dari sebelah kanan 0 atau dari sebelah kiri 0. Nah, sekarang coba kita pisahkan. Kita cari dulu limit mutlak X, X menuju 0 dari kanan. Nah, perhatikan. Definisi mutlak X itu apa sih? Definisi mutlak X? Mutlak X itu apa definisinya? Mutlak X akan sama dengan X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan sama dengan negatifnya kalau X-nya kurang dari 0. Nah, ini definisi mutlak X. Ya. Coba saya sederhanakan dalam bahasa manusia. Mutlak X ya, ini akan sama dengan dirinya sendiri, yaitu si X, kalau yang di dalamnya ini sudah lebih besar sama dengan 0. Kalau X-nya sendiri yang di dalamnya sudah lebih besar sama dengan 0. Tapi mutlak X akan sama dengan negatif dari dirinya sendiri kalau yang di dalamnya ini negatif. Kurang dari 0 ini kan negatif kan? Ya, oleh karena itu kenapa kalau mutlak 2 hasilnya berapa? 2. Mutlak min 2 hasilnya berapa? 2. Kenapa mutlak min 2 hasilnya 2? Karena menurut rumus ini, menurut definisi mutlak, kalau X-nya itu sudah negatif, min 2 ini kan kurang dari 0 kan? Maka dinegatifkan lagi X-nya. Berarti mutlak min 2 itu sama dengan negatif dari min 2. Atau negatif dari X. Ini kan sebagai X-nya. Ya. Jadi mutlak X sama dengan min X. Nah, mutlak X sama dengan min X. Kapan sama dengan min X? Kalau X-nya kurang dari 0. Nah, ini X-nya kurang dari 0 nggak? Iya kan? Min 2 ini kan kurang dari 0. Ya. Makanya min 2 itu sama dengan 2. Gitu ya. Nah, tapi kalau mutlak X, X-nya sudah lebih besar sama dengan 0, paling kecil 0, maka mutlak X itu sama dengan X sendiri. Nah, itulah kenapa mutlak 2 sama dengan 2. Kenapa? Coba lihat. Mutlak 2 itu berarti ini 2 ini sebagai X-nya. Nah, lihat 2 ini lebih besar 0 atau kurang dari 0? 2 ini lebih besar dari 0 kan? Nah, kalau lebih besar dari 0 dia pakai yang atas atau yang bawah? Pakai yang atas. Maka mutlak X ini sama dengan X. Nah, X-nya siapa di sini? X-nya 2. Berarti mutlak 2 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Limit mutlak X, X menuju 0 dari kanan. Sekarang coba bayangkan, kalau X-nya menuju 0 dari kanan, kira-kira itu lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? X-nya menuju 0, tapi dari kanannya 0. Nah, berarti pasti lebih besar dari 0 kan ya? Nah, kalau lebih besar dari 0, maka mutlak X-nya sama dengan siapa? Maka mutlak X-nya sama dengan siapa kalau lebih besar dari 0? Sama dengan X. Berarti mutlak X yang boleh kita ganti sama dengan X. Nah, perhatikan, mutlak X-nya boleh saya ganti sama dengan X. Kenapa? Karena X-nya menuju 0 dari kanan. Kalau menuju 0 dari kanan, berarti X-nya itu pasti lebih besar dari 0. Karena dari kanannya 0, sebelah kanannya 0. Sehingga mutlak X ini boleh saya ganti menjadi X. Kenapa? Karena X-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, mutlak X saya ganti sama menjadi X. Ya. Nah, sekarang limit X menuju 0 dari kanan. Nah, ini gimana? Berarti X menuju 0, limit X menuju 0 sama dengan 0 kan ya? Oke, sekarang kita cari yang satu sisi lagi. Limit mutlak X menuju 0 dari kiri. Nah, berarti limit X menuju 0 dari kiri. Nah, perhatikan sekarang. Mutlak X ini kan bisa jadi X, bisa jadi min X ya. Nah, bagaimana kita tahu jadi X atau jadi min X? Lihat syaratnya. Jadi X kalau lebih besar sama dengan 0, jadi min X kalau kurang dari 0. Sekarang kita lihat. X-nya menuju 0 dari sebelah kiri. Berarti dari sebelah kirinya 0. Kira-kira kalau sebelah kirinya 0 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya? Sebelah kirinya 0 berarti pasti kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 artinya apa? Mutlak X ini saya ganti dengan siapa? Saya ganti dengan min X. Nah, karena kurang dari X. Nah, oke, berarti ini saya ganti menjadi min X. Nah, terus hasil limitnya berapa? Limit X menuju 0 dari min X. Berarti kan min 0 ya. Min 0 sama dengan 0 kan? Ya, min 0 kan sama dengan 0 kan? Nah, sama nih. Limit kanan sama limit kirinya sama. Berarti dengan kata lain, limit ini sama dengan
0. Ya. Oke, kita baru nyari limitnya. Padahal untuk bilang kontinu, kita nggak cukup cuma nyari limitnya. Limitnya itu harus sama dengan nilai fungsinya. Nah, sekarang nilai fungsinya berapa nih? F0-nya berapa nih? F0-nya berapa? Fx-nya siapa? Fx-nya adalah mutlak X. Berarti kalau F0 adalah mutlak 0. Mutlak 0 berapa? 0. Nah, apakah sama limit fx-nya dengan nilai fungsinya? Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya? Sama nggak? Nilai limitnya 0, nilai fungsinya juga 0. Sama? Sama ya? Sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa fx kontinu di x sama dengan 0. Kenapa? Ya karena untuk bilang kontinu di x sama dengan 0, maka limit fx menuju 0 harus sama dengan f0. Nah, ini udah kita buktikan nih. Limit fx-nya 0 sama dengan nilai f0, yaitu sama dengan 0. Nilainya sama-sama 0. Nilai ini 0, nilai ini juga 0. Berarti kita simpulkan f kontinu di x sama dengan 0. Ya, jadi ini kita sudah buktikan bahwa fungsi mutlak X di X sama dengan 0 itu kontinu. Nah, sekarang kita mau tunjukkan kenapa dia tidak terturunkan di X sama dengan 0. Ya. Kenapa dia tidak terturunkan di X sama dengan 0. Nah, kalau tidak terturunkan, ya berarti kita pakai definisi turunan. Definisi turunan ada 2. Yang kemarin kita belajar ini. Nah, yang barusan kita belajar yang ini. Nah, ini sama-sama mendefinisikan turunan. Ya, bedanya apa? Ini mendefinisikan turunan di sembarang X, dan ini mendefinisikan turunan di X sama dengan C. Ya. Tapi mendapatkan rumus ini gimana? Sama, pakai konsep kemiringan garis yang lewat 2 titik P dan Q. P dan Q. Tadi udah saya jelasin ya. Nah, sekarang kita mau cek nih, kalau F continue, kalau F bisa terturunkan di X sama dengan C, maka limit ini harus ada kan? Nah, kita tahu bahwa limit itu tidak selalu ada kan? Limit ada kalau limit kanannya ada, limit kirinya ada, dan mereka punya nilai yang sama. Nah, untuk bilang F ini bisa terturunkan, berarti ruas yang sebelah kanan ini harus ada dulu limitnya. Berarti kita harus cari limitnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Fx kan sama dengan mutlak X ya. Fx sama dengan mutlak X. Nah, kalau kita mau cari apakah F terturunkan di 0, berarti artinya apakah limit X menuju 0 dari Fx min F0 per X min 0 itu ada. Nah, apakah limitnya ini ada? Kalau ada, berarti dia terturunkan di X sama dengan 0. Kalau nggak ada, berarti dia tidak terturunkan di X sama dengan 0. Kenapa bisa ada, kenapa bisa nggak ada? Ya ini, karena ada limit. Kita tahu bahwa limit itu tidak selalu ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Ya. Tidak adanya karena apa? Karena limit kanannya bisa jadi nggak sama dengan limit kiri. Nah, sudah, ini kita kerjakan. Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, ini kita lanjutin aja. Berarti ini sama dengan limit X menuju 0. Nah, fx-nya siapa? Fx-nya adalah mutlak X. Berarti mutlak X min F0 berarti F0 adalah mutlak 0 kan? Mutlak 0 ya. Per X min 0 adalah X kan ya? X min 0 adalah X. Nah, mutlak 0 berapa? Mutlak 0 kan 0 ya. Jadi ini sama dengan limit X menuju 0 dari mutlak X dikurangi mutlak 0 kan 0 ya. Berarti mutlak X dikurangi 0 tetap mutlak X per X. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, itu hasilnya ya. Padahal kita kalau cari limit apa tadi? Kalau mau menentukan apakah limit ini ada apa enggak ada, kita harus cari dari limit satu sisi kan? Sebelah kanannya dan dari sebelah kirinya. Nah, kita cari sebelah kanannya. Limit X menuju 0 dari kanan, dari siapa nih? Mutlak X per X. Ya. Berarti ini sama aja dengan limit X menuju 0 dari kanan. Nah, perhatikan, karena X menuju 0 tapi dari kanannya 0, berarti X-nya lebih besar dari 0 kan? Kalau X-nya lebih besar dari 0, maka menurut definisi mutlak tadi apa? Mutlak X-nya ini sama dengan X. Ya, perhatikan nih. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X-nya ini sama dengan X. Ya kan? Nah, berarti karena X-nya menuju 0 dari kanan, berarti X-nya ini lebih besar dari 0.
Karena menuju 0 tapi dari kanannya 0. Kita tahu yang sebelah kanannya 0 itu pasti lebih besar dari 0. Berarti mutlak X-nya ini boleh kita ganti menjadi X. X per X. Nah, di mana ini sama aja dengan limit X menuju 0 dari kanan. X per X adalah 1. Ya, limit konstanta adalah konstanta itu sendiri. Sama dengan 1. Limit konstanta adalah konstanta itu sendiri. Oke, berarti dari sebelah kanan 0, limitnya hasilnya adalah 1. Ya. Sekarang kita lanjutin. Limit X menuju 0 dari kiri. Mutlak X per X sama dengan limit X menuju 0 dari kiri. Nah, perhatikan. X menuju 0 dari kiri. Berarti X-nya ini dari sebelah kirinya 0. Kalau sebelah kirinya 0, itu berarti pasti kurang dari 0, kan? Nah, kalau X-nya kurang dari 0, maka mutlak X-nya diganti siapa? Kembali lagi ke sini. Kalau X-nya kurang dari 0, maka mutlak X-nya itu diganti menjadi min X. Ya, mutlak X-nya diganti menjadi min X. Berarti mutlak X-nya diganti menjadi min X per X. Kenapa kok masih ada per X? Ya kan karena memang aslinya sudah ada per X di sini. Jadi per X ini memang ikut dari soalnya. Kita cuma mengganti yang mutlak X-nya tadi. Ya. Nah, berarti ini sama dengan limit X menuju 0 dari kiri. Min X per X adalah min 1. Berarti sama dengan min 1. Nah, perhatikan. Limit X menuju 0 dari mutlak X per X, kalau dari kanan itu hasilnya 1, kalau dari kiri hasilnya min 1. Berarti dengan kata lain limitnya ini ada atau enggak? Limitnya ada atau tidak? Ada. Ada. Limitnya nggak ada. Kenapa? Karena dari kanan 0 hasilnya 1, dari kiri 0 hasilnya min 1. Limit ini nggak ada. Berarti padahal ini tadi rumusnya siapa? Ini rumusnya ini. Padahal ini tadi rumusnya siapa? Ini rumusnya ini. Oh, berarti limit ini nggak ada. Kalau limit ini nggak ada, berarti dia tidak terturunkan di X sama dengan 0. Ya. Jadi kesimpulannya F aksen 0, sorry. Jadi kesimpulannya F tidak terturunkan di X sama dengan 0. Tapi dia continue di sana. Udah kita buktikan nggak continue? Udah tadi. Ini kan ya, limit fx-nya 0 sama dengan nilai fungsinya di X sama dengan 0. Sama-sama 0. Dan dia continue di X sama dengan 0. Tapi dia tidak terturunkan di X sama dengan 0. Kenapa nggak terturunkan? Karena nilai limitnya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Karena turunan itu, rumus turunan itu pakai limit. Limit ini rumusnya. Ada dua rumus nih. Ada yang rumus pertama, ada yang rumus yang kedua. Ya. Tapi ini cara memperolehkannya tadi udah saya jelasin ya, bahwa sama. Sebenarnya pakai konsep kemiringan garis yang lewat dua titik. Terus titiknya itu dideketin, nah gitu. Dideketin ke satu titik yang lain. Maka yang ini menghasilkan X menuju C, X menuju C, kalau yang ini menghasilkan H menuju 0. Tapi konsepnya sama. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Nggak ada? Ada yang minta diulang? Ada yang minta diulang? Oke, saya ulang ini ya. Kayaknya ini ya. Definisi dari mutlak X. Definisi dari mutlak X. Ya. Definisi mutlak X itu apa? Bisa X, bisa min X. Kapan X? Kalau X-nya lebih besar dari 0, kalau X-nya kurang dari 0. Nah, ini definisi mutlak X. Ya. Kan kalau kita pakai angka biasa, nggak pakai XX kan, udah jelas ya, pasti bisa ya. Mutlak 2, tanya 2. Mutlak min 3, langsung semuanya udah pintar nih jawabnya. 3. Mutlak 0, jawabannya 0. Mutlak min 4, jawabannya 4. Nah, gimana nih cara membuat formula matematikanya supaya untuk semua X hasilnya gini, sesuai ini gitu. Ya, inilah formulanya. Ya, formulanya ini. Nah, bahwa jadi ini dianggap X, ini dianggap X, ini dianggap X, dianggap X. Yang diapit tanda mutlak itu adalah X. Nah, sekarang coba lihat. Mutlak 2, kenapa sama dengan 2? Karena yang diapit tanda mutlak itu 2. 2 itu lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0? 2 itu lebih besar sama dengan 0. Berarti mutlak X sama dengan dia sendiri. Berarti mutlak 2 sama dengan dia sendiri. Sama dengan 2.
Ya. Nah, sekarang yang ini. Mutlak min 3. Nah, perhatikan, yang di AP tanda mutlak ini adalah min 3. Min 3 ini kurang dari 0 atau lebih dari 0? Min 3 ini adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti mutlak X itu sama dengan min X. Nah, perhatikan, min X, X-nya sini siapa? X-nya di sini min 3. Min 3 ini sebagai X-nya. Ya, jadi min 3 ini, nah itu sebagai X-nya. Nah, min 3 itu sebagai X-nya. Jadi, karena X-nya itu min 3, dan min 3 itu kurang dari 0, maka mutlak X itu sama dengan negatif dari X. Berarti, mutlak X itu sama dengan negatif dari X. Nah, X-nya tadi siapa? X-nya tadi siapa? X-nya tadi min 3. Berarti min 3. Maka hasilnya adalah 3. Nah, inilah diperoleh hasil ini. Ya. Mutlak 0 berarti langsung otomatis lebih sama dengan 0, berarti sama dengan dia sendiri. Yang min 4 juga sama. Nah, min 4 ini sama. Min 4 ini kan X-nya siapa? X-nya itu, coba lihat. X itu siapa sih? X itu yang diapit tanda mutlak. Ini yang diapit tanda mutlak siapa? Min 4. Oh, berarti min 4 inilah sebagai X-nya. Nah, sekarang, karena min X-nya min 4 itu lebih besar 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan negatif dari X. Negatif dari X. Berarti sama dengan siapa? Dengan negatif dari X. Ya. Negatif dari X-nya tadi siapa? X-nya tadi min 4. Nah, min 4. Berarti min 4 adalah 4. Makanya diperoleh. Ini tentang mutlak. Ya. Paham sampai di sini? Ada lagi yang mau tanya nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak. Ya, ya, silakan. Silakan. Paham, Pak. Oh, paham. Oke, Paham, Pak. jadi saya lanjut ya. Saya lanjut. Kemarin gimana kuisnya? Bisa nggak? Kuisnya bisa atau enggak? Nah, ini ya. Bisa ya. Ini gambarnya gimana sih? Kalau penasaran sama fx sama dengan mutlak x, fx sama dengan mutlak x. Gimana sih gambarnya fx sama dengan mutlak x ini? Nah, coba. Berarti menurut definisi mutlak x itu bisa jadi x, bisa jadi min x kan? Berarti fx ini sama dengan siapa? Sama dengan x, bisa jadi sama dengan min x. Kapan x? Kalau x-nya lebih besar sama dengan 0. Kapan min x? Kalau x-nya kurang dari 0. Atau kalau saya rapikan, berarti fx ini bisa jadi sama dengan x, bisa jadi sama dengan min x. Kapan x? Kalau x-nya lebih besar sama dengan 0. Kapan min x? Kalau x-nya kurang dari 0. Ya, berarti fx ini kan sama dengan y ya. Fx ini kan sama dengan y ya. Berarti bisa jadi y sama dengan x, bisa jadi y sama dengan min x. Nah, gimana tuh gambarnya? Ya udah. Ini lihat. Nah, coba lihat ya. Yang pertama, y sama dengan x. Y sama dengan x ini kapan? Ketika x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tahu ini sumbu x, ini sumbu y. X lebih besar sama dengan 0, berarti mulai dari mana? Mulai dari sini, mulai dari 0 persis sampai ke sana kan? Nah, mulai dari sini ke sana, itu garisnya adalah y sama dengan x. Y sama dengan x itu gimana? Y sama dengan x itu gini kan garisnya? Nah, ini kan garis y sama dengan x. Ya, betul ya? Nah, tapi karena yang diminta cuma x lebih besar sama dengan 0, berarti yang diambil cuma mulai dari sini sampai sana. Nah, berarti yang ini dihapus. Yang sebelah sini dihapus. Nah, kenapa kok dihapus? Karena y sama dengan x itu hanya untuk x yang lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 mulai dari mana? Mulai dari sini sampai ke sana. Oke. Nah, sekarang satunya lagi. Y itu sama dengan min x. Y sama dengan min x. Itu gimana gambarnya? Y sama dengan min x, kita tahu gambarnya ya bertentangan sama Y sama dengan x ya. Y sama dengan min x itu gambarnya gini. Nah, gitu kan?
Ini adalah garis Y sama dengan min X. Tapi perlu kalian ketahui, Y sama dengan min X ini kapan? Ketika X-nya kurang dari 0. Jadi hanya untuk yang X kurang dari 0. X yang kurang dari 0 itu mulai mana? Mulai 0 sampai ke sana kan? Berarti ini nggak ada. Berarti ini dihapus. Nah, ya, jadi inilah gambar dari grafik siapa? Fungsi Y sama dengan mutlak X. Gambarnya ini. Tek, tek. Nah, kayak ini. Ya. Kalau kalian penasaran mau gambar, kemarin sudah saya kasih tahu ya. Ini ya diinstal di HP-nya Android, download GeoGebra ini. Nah, terus masukin fungsinya Y sama dengan ini terus Y sama dengan mutlak X. Nah, Y sama dengan mutlak X. Ya. Dan hasilnya, nah, ini terus sampai tak hingga. Ya, kenapa kok sampai tak hingga? Karena Y sama dengan E kan mulai dari sana sampai ke bawah. Y sama dengan min X kan mulai dari sana sampai ke bawah. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya. Nah, saya lanjut kembali ke sini. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhir ini. Ada yang mau tanya nggak? Udah jelas dari video semua? Asimtot. Oke, asimtot ya. Saya jelasin soal asimtot. Asimtot kemarin kan sudah sempat saya singgung ya, saya kenalkan ya. Di video kan juga ada asimtot ya. Asimtot itu apa sih? Asimtot itu adalah garis yang tidak pernah dipotong. Tidak pernah dipotong oleh fungsi. Nah, contohnya apa? Contohnya asimtot itu di bab berapa ya di sini? Di bab berapa asimtot? Coba ada yang ingat? Limit harusnya sih. Ini 15 harusnya. 15 itu 77. Nah, kayak ini ya. Ini garis asimtot namanya. Kenapa? Asimtotnya adalah siapa ini? Asimtotnya adalah Y sama, kalau dari gambar ini ya, asimtotnya adalah garis Y sama dengan 2. Kau tahu Pak? Ya, karena ini garisnya motong sumbu Y di 2. Makanya garis ini disebut garis Y sama dengan 2. Ya. Nah, apa sih garis asimtot itu? Garisnya nggak pernah dipotong. Jadi, kurva ini itu kelihatannya seolah motong kan? Padahal ini kalau diperpanjang, diperbesar terus, dia nggak pernah motong. Terus ke sana. Deket terus tapi nggak pernah motong. Nggak pernah ketemu. Kasihan ya. Dekat terus tapi nggak pernah ketemu. Nah, terus yang ini juga ya. Di sebelah sini juga. Ini seolah-olah motong, padahal ini enggak. Ini kalau diperbesar lagi, diperbesar lagi, nih dia deket aja terus, tapi nggak pernah ketemu. Nah, terus habis itu, gimana tuh asimtot itu ciri-cirinya? Ya, berarti ciri-ciri asimtot itu pakai limit. Ya. Pakai limit. Gimana caranya? Nah, ada di sini harusnya. Nah, ini nih. Pak, apa ini harus dihafal semua? Nggak usah. Nggak usah dihafal. Kalian cukup pahami aja gimana sih konsep asimtot. Asimtot itu ada dua. Ini namanya asimtot tegak. Kenapa tegak? Ya karena dia tegak. Ya. Asimtotnya ini asimtotnya apa nih namanya garisnya? Nama garis asimtotnya namanya apa? Kalau yang ini nama garis asimtotnya adalah X sama dengan 1. Kenapa? Karena dia motong sumbu X. Motongnya di mana? Di X sama dengan 1. Makanya garis asimtot ini namanya X sama dengan 1. Kalau yang ini asimtot juga. Garis asimtot ini namanya siapa? X sama dengan 2. Kenapa? Karena motong sumbu X di mana? Di 2. Makanya garis asimtot ini namanya X sama dengan 2. Kalau yang ini asimtot mendatar namanya. Ya. Asimtot mendatar. Mendatarnya namanya apa nih? Namanya Y sama dengan 2. Kenapa? Karena dia motong sumbu Y, motongnya di mana? Di 2. Jadi asimtot ini adalah Y sama dengan 2.
Nah, jadi asimtot ada dua ya, yang kita tahu ada asimtot mendatar sama ada asimtot tegak. Ini asimtot tegak, ini juga asimtot tegak, dan ini asimtot mendatar. Nah, sekarang asimtot itu pakai ini. Nah, Pak ini apa harus dihafal semua? Nggak usah, pahami aja konsepnya. Coba lihat, asimtot tadi konsepnya apa sih? Coba asimtot tegak ya, kita bahas dulu asimtot tegak. Asimtot tegak, sebut saja ini C. C-nya berapa? Sembarang. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Asimtot tegak itu selalu X sama dengan. Ya, asimtot tegak itu selalu X sama dengan. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan min 1, X sama dengan min 5. Karena dia tegak, berarti harus motong sumbu X. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, sekarang daripada nyebut satu-satu, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan min 1, daripada banyak gitu, diumumin aja. Ya udah, sebut saja ini misalkan C. X sama dengan C. Ya, jadi X sama dengan C. Mau dimanapun C-nya terserah. Asal di sumbu X. Ya. Nah, sekarang ciri-ciri asimtot tegak itu adalah dia cuma didekatin aja tapi nggak pernah ketemu. Berarti, perhatikan. Berarti kalau limit X menuju C, ini tadi kan C ya. Jadi kita anggap C. Kalau X-nya menuju C dari kanan, maka hasilnya harus tak hingga atau min tak hingga. Sama, kalau X-nya menuju C dari kiri, maka hasilnya harus tak hingga atau min tak hingga. Nah, kebetulan di gambar ini, kalau X menuju C dari kanan, hasilnya adalah tak hingga. Nah, bisa jadi nanti ada kurva yang asimtotnya begini, di bawah begini. Nah, jadi kemungkinannya dua. Ketika menuju dari kanannya, hasilnya adalah tak hingga atau min tak hingga. Dari kiri juga sama. Ketika menuju X dari kirinya, hasilnya bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga. Ya. Jadi asimtot tegak itu adalah apa? Asimtot tegak itu kapan? Asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah ketika limit fx ya, x menuju c dari kanan itu sama dengan tak hingga atau min tak hingga. Ya. Terus sama juga limit x menuju c dari kiri dari fx itu hasilnya adalah tak hingga atau min tak hingga. Nah, maka ini asimtotnya apa? Asimtotnya disebut apa? Asimtot X sama dengan C. Ya, paham ya? Nah, itu kita coba lihat. Ini kita udah bahas berapa? Udah bahas 4 nih langsung. Lihat. X menuju C dari kanan, hasilnya min tak hingga atau tak hingga. Kurang satu ini di sini. Nah, X menuju C dari kiri, hasilnya tak hingga. Ini X menuju C dari kiri, hasilnya min tak hingga. Berarti ini kan, X menuju C dari kiri, hasilnya bisa tak hingga atau min tak hingga. Jadi pokoknya, ciri-ciri asimtot adalah asimtot tegak. Ciri-ciri asimtot tegak adalah ketika X menuju C, hasilnya itu harus tak hingga atau min tak hingga, maka X sama dengan C ini asimtotnya. Asimtot tegak. Di X sama dengan C, dia adalah asimtot tegak. Ya. Sampai sini paham? Nah, Pak, apakah harus dua-duanya dicari dari kanan dan dari kiri? Nggak perlu, ya. Cukup salah satu aja. Ya, mau dari kanan atau mau dari kiri. Nah, karena apa? Karena asimtot itu gitu kan. Asimtot itu kan garis yang tidak pernah dipotong. Jadi cukup lihat satu dari kanan aja, maka entah hasilnya tak hingga atau min tak hingga, maka sudah bisa kalian menyimpulkan, oh ini asimtot. Pasti asimtot. Kalau hasilnya tak hingga atau min tak hingga ya. Kan nggak mungkin yang dari kirinya itu tiba-tiba nggak tak hingga atau nggak min tak hingga. Pasti tak hingga juga atau min tak hingga. Karena kalau nggak tak hingga atau min tak hingga, berarti dia motong nanti. Kalau dia motong, berarti dia nggak asimtot lagi. Paham ya? Saya ulang sekali lagi. Asimtot tegak X sama dengan C, cukup cari salah satunya. Kalian bisa coba dekatin C dari kanan, atau kalian bisa coba dekatin C dari kirinya. Yang penting kalian bisa tunjukkan hasilnya, tak hingga atau min tak hingga. Entah dekati dari kanan, entah dekati dari kirinya. Ya. Misalkan ini C-nya. Nah, kalian dekati dari kanan. Ternyata hasilnya min tak hingga. Udah cukup, langsung kalian bisa simpulkan bahwa X sama dengan C itu adalah asimtot. Nggak perlu lagi kalian cek dari sebelah kirinya. Karena dari sebelah kirinya pasti hasilnya juga kalau nggak tak hingga atau min tak hingga. Karena dia asimtot. Kalau nggak asimtot, ya pasti dia motong nanti. Gitu. Padahal di sebelah sini kita udah simpulkan dia min tak hingga. Kalau min tak hingga berarti dia pasti ada asimtot di situ. Garis itu adalah garis asimtot.
Paham ya? Itu asimtot tegak. Sekarang kalau asimtot datar. Kalau asimtot datar gimana? Nah, asimtot datar itu kayak ini. Ini mendatar. Ciri-cirinya itu dia selalu pasti Y sama dengan. Y sama dengan berapa? Y sama dengan C lagi misalkan. Y sama dengan C. Nah, gimana nih cara menyelidikinya? Cara menyelidikinya lihat gambar ini. Ini kan asimtot datar ya. Datarnya di Y sama dengan 2. Berarti C-nya 2. Artinya apa? Coba lihat. Berarti kalau fungsinya semakin X-nya semakin ke tak hingga, maka dia akan semakin menuju ke garis ini kan? Ya, kalau X-nya menuju ke sana, kan namanya asimtot. Berarti semakin ke sana, semakin dekat, semakin dekat. Berarti semakin ke sana itu artinya apa? X-nya semakin menuju tak hingga. X-nya semakin menuju tak hingga, dia akan semakin menuju ke garis 2 ini. Ya. Nah, sama. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti limit X menuju tak hingga dari fx, ya, itu hasilnya harus, kalau hasilnya adalah sebuah bilangan, misalkan C, ya berarti bilangan itu adalah asimtotnya. Nah, ini saya ulang ya. Limit fx, x menuju tak hingga. Bayang ini fx-nya. Ya. Terus pada saat x menuju tak hingga, lihat, ini x menuju tak hingga semakin ke sana. Kurvanya menuju ke mana? Kurvanya menuju ke ini kan? Tapi nggak pernah melewati garis 2 ini kan? Kurvanya menuju gini kan? Menuju terus tapi nggak pernah sampai. Ya, kok tahu? Iya, karena kurva ini ke sana terus. Ke sana terus, ke sana terus, ke sana terus, nggak pernah lewatin 2. Ya, artinya Y-nya juga gitu kan? Artinya Y-nya juga nggak akan pernah lewatin 2. Ya, dekat aja tapi nggak pernah sampai. Ya. Jadi, ketika X menuju tak hingga, limit fx-nya sama dengan C, berarti Y sama dengan C ini adalah asimtot datarnya. Ya. Nah, berikutnya lagi, kalau ada limit X menuju min tak hingga dari fx sama dengan C juga. Nah, X menuju min tak hingga itu yang mana? Yang ini berarti. Kalau X menuju tak hingga, min tak hingga, X menuju min tak hingga. Min tak hingga itu kemana sih? Ke sebelah kiri kan? Nah, kalau X menuju min tak hingga, nah, kurvanya menuju kemana? Ini kan kurvanya. Kalau sebelah kirinya X kan kayak kurva yang ini ya. Kalau X menuju min tak hingga, lihat. Dekat aja terus. Jadi nggak pernah motong garis ini. Dengan kata lain, Y-nya itu dekat aja terus, tapi nggak pernah sampai ke titik ini. Ya. Berarti limitnya menuju ke titik ini kan, ke titik C ini kan. Berarti nilai limitnya menuju ke C. Ya. Berarti ini adalah asimtotnya asimtot datar. Y sama dengan C. Nah, lihat bedanya. Kalau asimtot tegak, itu hasilnya yang tak hingga atau min tak hingga. Tapi kalau asimtot datar, limitnya yang menuju tak hingga atau min tak hingga. Bayang ya. Terus C-nya ini sebagai apanya? Ya sebagai asimtotnya. Kalau X menuju C hasilnya tak hingga, berarti X sama dengan C adalah asimtot tegak. Tapi kalau limit X menuju tak hingganya sama dengan C, fx sama dengan C, fx ini kan sama dengan Y kan? Berarti Y sama dengan C. Berarti Y sama dengan C ini adalah asimtot datarnya. Kira-kira gitu. Gimana? Tadi yang tanya asimtot, udah jelas belum? Sudah atau belum? Izin bertanya Pak, kalau mencari asimtot miring. Nah, bagus nih. Kalau asimtot miring, kita di mada 1 nggak sampai bahas asimtot miring ya. Kenapa? Karena asimtot miring itu sebenarnya caranya dia mentransformasi sumbu. Jadi, kalau misalkan saya punya begini, jadi sumbu X-nya ditransformasi. Misalkan saya punya gini nih. Ini sumbu X, sumbu Y, ya. Terus saya punya asimtot miring, misalkan asimtot miringnya begini. Nah, terus kurvanya yang mana? Kurvanya yang ini misalkan. Nah, misalkan yang gitu, itu kurvanya. Ya, berarti kan garis ini garis hijau ini berarti kan garis hijau ini sebagai asimtotnya ya. Ini Y sama dengan fx-nya, Y sama dengan fx-nya. Nah, gimana sih nyari asimtot miring? Nyari asimtot miring adalah kita transformasi dulu sumbunya. Kita transformasi dulu sumbunya.
sampai dia jadi tegak atau datar. Jadi diputar. Nah, transformasi sumbu itu nanti kita nggak dibahas di mada 1. Kita nggak sampai bahas ke sana. Ini berarti di sini. Nah, jadi diputar. Kira-kira kalau diputar berarti jadi begini ya. Nah, ini sumbu X-nya jadi putar ke sini, menjadi sumbu Y. Terus asimptotnya jadi yang ini. Asimptotnya jadi yang ini. Nah, jadi asimptot tegak dia kan. Nah, padahal sumbu aslinya tadi apa? Sumbu aslinya tadi yang ini. Sumbu aslinya tadi yang ini. Ini X, terus ini Y. Ini diputar ke sini. Jadi X aksen, ini jadi Y aksen. Nah, otomatis kalau diputar, yang hijau tadi aslinya di sini, ini misalkan, dia juga akan ikut berputar sampai dia jadi tegak. Nah, gitu. Ya. Jadi sumbunya ditransformasi dulu. Gitu. Asimtot. Ya, gimana asimtot miring? Oke. Katerina? Bisa ya? Ini kita nggak bahas sampai sana, cuman kalau penasaran ya bisa. Nanti private aja. Kalau mau jawab dia aja nanti saya tunjukin caranya ya. Baik, Pak. Bapak bisa jelaskan tentang asimtot soal kuis semalam, Pak? Oke. Soal kuis semalam apa? Coba saya nggak tahu soalnya apa, karena yang buat bukan saya. Soalnya apa? Ada yang ingat nggak soalnya? Ada yang ingat? Ada, Pak. Ya, coba apa? Tentukan asimptot tegak dan datar dari fx sama dengan t per t kurang 5. Oh, pelan-pelan. Ya, belum tadi. Tentukan asimptot tegak dan datar dari fx sama dengan t per t kurang 5. Ini, Pak. Pakai T ya? Berarti ini bukan fx. Ini berarti T. Nah, ini. Di pertanyaannya adalah tentukan asimptot datar dan tegak. Ya, asimptot datar dan tegak. Nah, sekarang coba lihat. Ini udah kelihatan nih. Ciri-ciri asimptot tegak sama datar itu apa? Ini lihat nih. Kira-kira apa yang membuat dia jadi tak hingga? Apa yang membuat dia jadi tak hingga coba? Ketika dibagi dengan 0 kan? Nah, gimana caranya supaya membaginya 0? Adalah ketika T-nya 5. Ya, jadi ketika T-nya 5, dia garisnya pasti akan tak hingga atau min tak hingga. Nah, berarti kita cek nih. Tadi kalau asimptot tegak itu kan X sama dengan C ya. Nah, asimptot tegak. Berarti limit Ft T menuju 5. Ya. Berarti sama dengan siapa? Limit menuju 5 dari kanan, coba misalkan. Kan karena asimptot tegak atau datar itu pasti ada dari kanan kiri. Ya, C-nya. Kalau tak hingga nggak ada dari kanan kiri. Yang ada positif tak hingga atau min tak hingga. Kenapa tak hingga kok nggak ada tak hingga dari kanan, tak hingga dari kiri? Karena tak hingga itu yang paling besar. Jadi artinya kalau kamu bilang tak hingga dari kanan, berarti ada yang lebih besar dari tak hingga. Padahal tak hingga ini kan udah paling besar, udah ujungnya. Jadi untuk di tak hingga nggak mungkin ada X menuju tak hingga dari kanan, itu nggak mungkin ada. Atau X menuju min tak hingga dari kiri, itu juga nggak mungkin ada. Jadi karena tak hingga itu yang paling besar, ujung yang paling kanan, dan ini min tak hingga ini ujung yang paling kiri, kalau di sumbu X. Nah, sekarang coba kita lihat di sini, asimptot tegak. Ya. Tadi kok saya bisa dapat angka 5 dari mana ya? Nah, dari sini lihat fungsi ini. Ya. Asimptot tadi kan ciri-cirinya ada yang menuju tak hingga kan? Ada yang menuju tak hingga. Entah ini menuju tak hingga atau ini yang menuju min tak hingga. Gitu kan? Nah, kita tebak nih. Kira-kira yang membuat dia jadi tak hingga apa nih? Yang membuat dia jadi tak hingga itu adalah ketika T-nya 5 kan?
karena dibagi dengan 0. Dibagi dengan 0 itu berarti jadi tak hingga limitnya. Ya. Jadi kita masukkan lagi T menuju 5 dari kanan. Berarti FT-nya tadi siapa? T per T min 5. Nah, sekarang coba lihat T menuju 5 dari kanan. Kalau T-nya menuju 5 tapi dari kanannya 5, kira-kira T-nya itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Besar, Pak. Lebih besar, Pak. Lebih besar, Pak. Berarti sekarang ini lebih besar dari 5, ini lebih besar dari 5, tapi dikurang 5. Ini lebih besar dari 5 berarti positif. Ya. Lebih besar dari 5 dikurang 5, masih tetap positif kan? Berarti positif dibagi positif hasilnya apa? Positif. Berarti hasilnya positif tak hingga. Ya, berarti X sama dengan 5 adalah asimtot tegak. Nah, terus kalau mau cari asimtot datar tadi gimana? Kalau mau cari asimtot datar tadi ciri-cirinya apa? Asimtot datar adalah cirinya ya tinggal cari aja X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Nah, asimtot datar itu adalah X menuju tak hingga atau X menuju min tak hingga. Ya, tinggal cari. Berarti kalau mau nyari asimtot datar, kita tinggal cari limit X menuju tak hingga dari Ft. Oh, sorry. Ini berarti bukan X, tapi ini T. Nah, ya. Berarti limit T menuju tak hingga dari Ft-nya siapa? T per T min 5. Coba sekarang, nih. Tak hingga T min 5. Ayo, mencari limit ini gimana? Udah pernah kan? Mencari limit ini gimana? Bagi pangkat tertinggi penyebut ya. Berarti limit T menuju tak hingga dari pangkat tertinggi penyebutnya T pangkat 1. Berarti T per T per T per T dikurang 5 per T. T per T itu adalah 1. Ya. T min 5 per T itu sama aja dengan 1 min 5 per T. Gitu ya. Jadi sama dengan siapa? 1, Pak. 1, Pak. Per 1 per 1 min 0 ya. Kan 5 per tak hingga ini kan, 1 per tak hingga ini kan 0 kan, 1 min 0 ya. Jadi sama dengan 1. Nah, udah berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti asimtot datarnya, kalau datar itu berarti pasti Y ya. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Ya. Artinya apa? Di garis Y sama dengan 1, dia nggak akan memotong garis itu fungsinya. Nah, ini kita baru nyari yang tak hingga. Sekarang kita coba cari yang min tak hingga. Karena ada 2 tadi asimtot datar ya. Ada yang tak hingga sama min tak hingga. T menuju min tak hingga dari Ft. Berarti sama dengan apa? Limit apa nih? T menuju min tak hingga. Ft-nya tadi T per T min 5. Nah, sekarang coba lihat. Limit T menuju min tak hingga. Ini berarti apa? Sama caranya. Bagi pangkat tertinggi penyebut. 1 per 1 per min 5 per T. Hasilnya berapa? Limit T menuju min. Hasilnya berapa? Ini T-nya min tak hingga. 5 dibagi min tak hingga. 0 kan ya? Meskipun dia min tak hingga kan juga pasti 0 ya? Jadi ini sama dengan siapa? Sama dengan 1 per 1 min 0. Sama dengan 1. Jadi kesimpulannya asimtot datarnya itu adalah di Y sama dengan 1. Ya. Jadi kita punya asimtot datar Y sama dengan 1, asimtot tegak X sama dengan 5. Nah, kalau kalian bingung, ya, kita coba cek di sini. GeoGebra. Nah, kita gambar. Ini kita hapus dulu. Kita ganti apa? Y sama dengan siapa? Apa tadi? X per X min 5 boleh ya? X dibagi X min 5. X min
5. Nah, ini gambarnya. Nah, kelihatan? Tadi asimtotnya apa? Asimtotnya tadi di mana? Ini fungsinya udah benar ya. X per X min 5 kan boleh saya ganti T-nya jadi X ya. Ini biar kelihatan besar, saya kecilkan. Nah, sekarang kita besarkan lagi skalanya. Nah, lihat. Tadi asimtot yang kita peroleh apa? Asimtot yang kita peroleh tadi, X sama dengan 5, itu dia asimtot tegak. Nah, coba cek. X sama dengan 5 asimtot tegak. Bentar nggak? Nah, ini ya. X sama dengan 5 itu ini kan? Ini kan? X, motong sumbu X di 5. Nah, dia jadi asimtot tegak. Bentar nggak? Ah, udah jangan-jangan dia motong di atasnya. Kecilin aja lagi. X sama dengan 5. Coba kan? Ya. Nah, ini makin kelihatan nih. Di X sama dengan 5 kan asimtotnya? Ya, betul ya? X sama dengan 5. Terus tadi apa lagi? Asimtot tegak ya. Sekarang asimtot datarnya apa? 1, Pak. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Oke, Y sama dengan 1. Berarti, coba kita cek garis yang motong sumbu Y di 1. Nah, berarti kan ini garis Y sama dengan 1. Wah, nggak kelihatan nih. Ya udah, kecilin. Nah, oh, hilang angka satunya. Tapi kira-kira jelas ya? Y sama dengan 1 ya, percaya ya? Ini kan program ya. Nah, jadi Y sama dengan 1 di sini kira-kira. Nah, ini asimtotnya. Set, Y sama dengan 1. Gitu. 1. Ini kan 1 kan di sini. Itu kan di sini ya. Kalau diterusin. Lihat angka satunya ini. Garisnya nggak pernah motong 1. Dekat 1 tapi nggak pernah sampai. Ya. PDKT terus tapi nggak pernah jadian gitu ya. Yang sebelah kiri juga sama. Sebelah kiri coba lihat ini 1 ya sama dengan 1 di sini. Kalau saya cari, kalau saya geser ke kiri, garisnya dekat terus ke 1. Ini lihat angka 1 di sini. Kepotong. Angka 1. Ini dekat ke 1 terus tapi nggak pernah sampai. Makanya Y sama dengan 1 dia jadi asimtot. Oke. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Coba tanya dulu. Asimtot, miring udah. Ini apa nih? Semalam udah. Nah, ada lagi nggak yang mau tanya lain lagi? Ada lagi nggak yang mau tanyain? Udah paham? Udah bisa? Bisa ya? Nggak ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada kita akhiri nih. Bisa semua? Nah, nanti gini ya, kalau kalian minta dibahas via video gini, ini kan saya, kemarin kan kita sudah ada sebenarnya ya kan, conference seperti ini kan. Nah, tiba-tiba saya hari ini masih bikin lagi, kenapa? Karena kemarin ada yang chat minta dibahas ini apa namanya, tentang yang tadi, yang continue, nilai mutlak itu continue di X sama dengan 0, tapi dia nggak terturunkan di X sama dengan 0 itu loh. Nah, makanya saya bahas. Jadi lain kali kalau kalian minta pembahasan suatu materi tertentu yang kalian nggak ngerti dari video masih nggak ngerti, ya kalian bisa chat ke saya minta dibahas, Pak, minta tolong dibahas bab ini, atau Pak, saya minta tolong jelaskan soal ini nomor 14, bab 1.6 nomor 14 misalkan. Nah, nanti kita bahas, nggak usah lama-lama, sejam ini kayak ini kan sekarang udah sejam ya. Gitu ya. Untuk kedepannya, kalau ada yang mau dibahas, Pak, minta tolong dibahas bab 2 atau bab 3, bab 23 atau bab 24, saya masih belum ngerti, udah lihat video tapi masih belum ngerti. Nah, boleh ya. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan ya. Izin bertanya, Pak. Ya, ada yang bertanya, boleh silakan.
Tapi terkait soal kuis semalam juga, Pak. Gimana? Kan kuisnya limit X mendekati tak hingga. Sebentar. Oke, Pak. Ini X mendekati tak hingga oke. dari 3X pangkat 3 Mhm, dikurang X kuadrat mhm, per mhm, Px pangkat 3 mhm, dikurang 5X kuadrat. mhm. Terus pertanyaannya adalah gimana ngerjainnya? Iya, Pak. Oh ya udah. Ini kan kalian ingat ya, pokoknya kalau ada limit yang menuju tak hingga, itu nggak ada cara lain. Caranya cuma satu, yaitu apa? Bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Ya. Kalau kalian temukan lagi soal X menuju tak hingga, X menuju min tak hingga. Karena kalau dimasukkan kan hasilnya tak hingga per tak hingga ini kan jadinya. Tak hingga pangkat 3 tak hingga, kali 3 tetap tak hingga. Dikurangi tak hingga, tetap tak hingga, tak hingga, tak hingga. Maksud tak hingga per tak hingga gimana hasilnya gitu kan? Nah, jadi kalian ingat, pokoknya kalau ada limit X menuju tak hingga, nggak ada cara lain. Caranya adalah bagi pangkat tertinggi penyebut. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, lihat penyebutnya, pangkat tertingginya siapa? X pangkat 3. Ya udah, berarti sama dengan siapa? Limit X menuju tak hingga 3 X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Dari mana X pangkat 3 ini? Pangkat tertinggi penyebut. Penyebutnya kan X pangkat 3 yang paling tinggi. Nah, dikurangi X kuadrat per X pangkat 3 per I X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat per X pangkat 3. Nah, kelihatan kan bentuknya kan? Ini pembilangnya saya bagi dengan X pangkat 3. Penyebutnya juga saya bagi dengan X pangkat 3. Nah, udah tinggal dikerjain. Berarti sama dengan limit X menuju tak hingga. Ini X pangkat 3 bagi X pangkat 3, 1 kan? Jadi 3 min 1 per X. Ya. Per, ini apa? I min 5 per X. Nah, sekarang kalian tahu kan? Kelihatan nggak? Kenapa sih kok harus dibagi pangkat tertinggi penyebut? Kelihatan nggak? Kenapa kalau limit X menuju tak hingga, caranya itu cuma satu, yaitu bagi pangkat tertinggi penyebut. Kenapa? Karena mau munculkan bentuk ini. Ada 1 per X, 1 per X. Emangnya kenapa kalau 1 per X? Ya karena kalau X-nya nanti dimasukkan tak hingga, 1 per tak hingga itu ini dia jadi 0. 5 per tak hingga ini dia juga jadi 0 limitnya. Ya kan? Sesuatu dibagi dengan yang besar kan makin kecil kan ya? Ya nggak? Misalkan gini, kalian punya kue 1. Ini kan. Dibagi 4 orang. Ya masing-masing dapatnya segini kan. Nah, tapi kalau ini dibagi berdelapan orang, nah, makin kecil lagi kan? Dibagi ke makin tak hingga banyak orang, ya berarti artinya makin dapat remah-remahan doang ya. Remah-remahnya aja menuju 0 kan, hampir nggak ada berarti kan kalau dibagi ke seluruh orang di dunia ini. Nah, itu maksudnya. X menuju tak hingga itu berarti 5 dibagi tak hingga. Ya, atau 1 dibagi tak hingga. Punya kue 1 dibagi ke seluruh orang di dunia ini. Ya udah, masing-masing nggak dapat apa-apa. Nah, bayang ya. Nah, jadi ingat kalau ada limit X menuju tak hingga, itu caranya cuma satu, yaitu apa? Bagi semua pembilangan dan penyebut dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Ini penyebutnya ada pangkat 2, ada pangkat 3. Nah, cari yang tertinggi, yaitu pangkat 3. Kenapa sih kok cari yang tertinggi? Supaya muncul 1 per X. Emangnya kenapa kalau nggak cari pangkat tertinggi? Misalkan bagi X pangkat 2. Kalau saya bagi X pangkat 2, nanti ini jadi muncul 3X kan jadinya. 3X pangkat 3 bagi X pangkat 2. Berapa? 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Jadinya apa? 3X. Nah, masalah nih X-nya. Kalau X-nya dimasukkan tak hingga, hasilnya jadi 3 kali tak hingga. Apa 3 kali tak hingga? Tak hingga. Nah, itulah alasan kenapa harus dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Diambil yang tertingginya. Supaya dia menyisakan yang 1 per X ini. Kenapa kok harus 1 per X? Karena kalau 1 per X dimasukkan tak hingganya, dia jadi hilang. Jadi 0. 1 per tak hingga, 0. 5 per tak hingga, 0. Jadi, dengan kata lain, hasilnya ini adalah 3 per I. Ya. Tapi Pak, di optionnya nggak ada itu, Pak. Oh ya? Iya, Pak. 3 min I min 0. Oke, ini nomor berapa? Nomor berapa ini? Nanti coba saya cek ya. Oke, Pak. Seingat saya Bu Sari ini ya, itu kan yang bikin soal PIC-nya sekarang kan Bu Sari ya. Bu Sari juga sudah bikin pengumuman kalau nggak salah ada sedikit perubahan katanya. Yang pasti tidak merugikan gitu kan. Mungkin itu maksudnya. Ada salah soal di sini. Ada kan di grup Bu Sari ngomong gitu.
Nilai kalian ada yang berubah ya, yang pasti tidak merugikan kalian. Itu maksudnya mungkin. Ada bonus di sini. Baik, Pak. Ya. Oke, terus ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada. Kita akhiri ya. Jadi sekarang tahu ya aturannya ya. Nonton video, kalau video masih nggak ngerti, minta mau dibahas seperti ini, chat aja saya, nomor saya kan ada di grup ya. Minta dibahas video, nanti kita akan bahas jadwalnya kalau Senin jam 10.11, kalau Selasa jam 8.10, kalau Kamis jam 11.12, kalau Jumat jam 1 jam 3. Tapi kalau udah nggak ada yang dibahas, udah jelas ya udah nggak usah lama-lama. Paling ya bahas cuma itu aja, soal itu aja gitu. Ya, oke. Bisa diakhiri? Ada lagi yang mau tanya nggak? Nanti videonya ini saya taruh di Google Drive ya. Nggak ada ya? Kita akhiri ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. terima kasih ya. Selamat. Baik, Pak. Terima kasih, 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 Pak.